Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Production. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih para pendepo itu pingin memakzulkan Jokowi, pengen menurunkan Jokowi. Kenapa? Kita cari tahu ya guys. Dan sedikit keluh kesah sama orang KPPS ya guys, yang katanya sudah jaga kartu suara tapi dibilang curang. Oke, simak videonya guys. Capek-capek jadi saksi KPPS, bela-belain gak tidur 2 hari 2 malam, jagain TPS biar aman, biar gak ada kecurangan. Tiba-tiba si bangsat ngomong, pemilu kali ini penuh dengan kecurangan. Kecurangan yang mana? Kecurangan yang seperti apa? Kita tuh di TPS kerja semaksimal mungkin, dijaga dan amanah bener-bener. Ngomong pemilu curang segala macem. Catatan untuk pemilu nanti yang akan datang, capresnya aja langsung jagain TPS. Dengerin guys ya, capek-capek jagain kotak suara biar tidak ada kecurangan. Udah sampai 2 hari nggak tidur, udah selesai dibilang curang. Sampai menyebut si bangsat guys. Allahu Akbar. Saking gedegnya mungkin ya. Biar tahu, biar ngerasain. Iya bener lah, sampai biar ngerasain guys ya, supaya capresnya aja yang itu suruh jaga. Dan ini ada ratusan mahasiswa demo di Tugu Reformasi, serukan pemakzulan Jokowi. Pendemo pemakzulan Jokowi kecewa lantaran gak dibayar. Ternyata bukan rakyat yang cinta ke Anies dan Ganjar. Semua yang demo ternyata orang dibayar. Emang yang dukung Anies kemana? Kok sewa demo bayaran? Apalagi nggak dibayar, malu deh. Bayar. Sekelompok massa yang mengatasnamakan sejumlah elemen menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat baru-baru ini. Para pendemo menyerukan pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi buntut gelaran pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Namun begitu belum lama aksi digelar, tampak massa seketika membubarkan diri. Aduh. Dibilang nggak ada massa, nggak dibayar pula. Informasi yang diperoleh karena uang. Nah kan guys ya, bener lah. Mendingan ikut aja itu, sholat taraweh di Malang. Wah, mantap ente. Dapat duit, dapat pahala. Aduh, kurang apa lagi coba? Uang yang dijanjikan kepada mereka oleh pihak pemesan tidak dibayarkan. Kemudian insiden tersebut pun ramai menjadi bahan perbincangan hingga ledekan di berbagai platform media sosial. Rugi dong. Ya rakyat bubarlah, wong gak nyampe 50%, apalagi yang turun demo dikit, ngapain Jokowi yang turun? Cuit akun X @Ciladinosol. Kenapa sih? Tuh orang yang mikir ya guys ya. Dan di sini gitu ada pembahasan tentang kenapa sih Pak kok Pak Jokowi itu ingin dilengserkan gitu, sama siapa, seperti itu. Ini pesannya dan ini jawabannya guys. Pak Jokowi bisa didemo, permasalahannya apa sih itu? Oh, Pak Jokowi di demo. Oh, permasalahannya itu sebetulnya kesalahan Presiden Jokowi itu. Kenapa dia di demo? Yang pertama dia membubarkan FPI. Membubarkan FPI ya. Tuh, satu. Yang kedua membubarkan HTI. Nah, yang kedua membubarkan HTI. Dengar. Iya. Yang ketiga dia membubarkan Petra. Nah, yang ketiga dia membubarkan Petra. Iya. Yang keempat dia mengambil saham Freeport. Nah, yang keempat mengambil saham Freeport 51%. 51% tuh. Dan yang terakhir Iya. dia menjadi Presiden G20, Iya. menaikkan Pertama. Menjadi Presiden G20 yang menaikkan pertama. Iya. Nah, itulah. Andai Presiden Jokowi tidak melakukan itu, dia udah tidur. Nah, jika Pak Jokowi tidak melakukan itu, tidak menghentikan yang intinya semua itu menghentikan HTI, FBI ataupun ormas-ormas yang lain, itu dia aman tanpa ada gugatan. Jadi fix ya, yang demo itu
yang intinya adalah HTI ya guys ya, yang untuk masyarakatnya itu adalah bayaran. Oh gitu ya Pak. Iya. Tiap hari, karena orang-orang yang tadinya kaya nih dengan di Petra, yang kaya di Freeport, sekarang udah apalagi banyak yang di stop, nikel di stop, sawit di stop keluar. Iya. Orang kaya udah kelepek-kelepek, nah, modalnya sekarang dari luar semua dimodalin tuh. Karena apa? Orang luar udah nggak kebagian nikel, nggak kebagian sawit, nggak kebagian batu bara. Semuanya dikuasai oleh Indonesia sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Dasar bahwa alam semesta, tambang dan isinya semua milik rakyat Indonesia. Bagus sih ya, memang harus itulah biar Indonesia semakin kaya gitu. Itu yang membuat Jokowi. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya jadi paham nih. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Dengerin tuh ente makhluk-makhluk aneh, dengerin. Sama Seorang profesor dan Nah ini Profesor Singapura puji Presiden Joko Widodo, orang yang jenius. Ini langsung dari Kompas TV. Kompas TV berita internasional guys. dari Singapura bernama Kishore Mahbubani memaparkan tulisan berupa pujian untuk Presiden Joko Widodo. Mahbubani menulis artikel berjudul The Genius of Jokowi The Genius of Jokowi. dan menceritakan capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Dengerin. Indonesia can be part of a much larger wave of growth and development in Asia. But for that to happen, Poin penting yang disampaikan peneliti Singapura itu adalah Jokowi mampu menjaga stabilitas politik, Dengerin ya, mampu menjaga stabilitas politik. bahkan menyatu dengan lawan politiknya. Nah, bahkan bisa menyatu dengan lawan politiknya. Udah nggak heran bos kalau masalah itu. Prabowo aja dirangkul, yang lawannya dulu. Pak Deowi dilawan. Tulisan Mahbubani dipublikasikan pada 6 Oktober 2021. Nah, 2021. Bahkan, Mahbubani sampai menyebut tidak dapat disangkal. Jokowi adalah pemimpin paling efektif. Ia juga menjabarkan program-program yang dijalankan Jokowi terkait pendidikan, sosial, dan infrastruktur. Presiden Australia aja nyontoh guys ke Jokowi. Nah ente yang demo-demo ngerti apa lu? Di awal tulisannya yang kami kutip dari laman projectsyndicate.org, Kishore Mahbubani menyatakan keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Dengar ya. Jadi kalau pengen ngapa-ngapa itu dengerin berita dari segala macam penjuru. Jadi nggak cuman satu aja yang kamu suka. Jadi ya beginilah, kalau cuman separoh gitu ya dapat beritanya. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia. Ia juga menyebut Jokowi memimpin di salah satu dunia yang terkenal paling sulit diperintah di dunia. Kishore Mahbubani, orang yang menulis soal Jokowi Genius, adalah profesor di Asia Research Institute, National University of Singapore. Singapura bos, Singapura. Dengerin tuh. Profesor Mahbubani pernah mendapat sejumlah penghargaan, antara lain 50 pemikir dunia terbaik dari majalah Prospect tahun 2014, lalu 50 intelektual teratas di dunia dari Financial Times tahun 2009. Dia beneran jenius, orang jenius aja ngakuin. Itu jeniusnya dunia ya guys ya, bukan jeniusnya Anies yang jeniusnya kata anak abah aja. Dan 100 intelektual publik dunia dari Foreign Policy and Prospect tahun 2005. Mantap Pak Owi. Ada saat tuh, dan ini ada pengorbanan Jokowi yang tidak banyak orang ketahui. Dengerin guys. Itu pengorbanan Pak Jokowi yang harus kita hargai. Masalah pemilu jadi lebih ringan dengan tidak ada isu hoax, dengan tidak ada isu cebong kampret, tidak ada isu sara, dengan hadirnya Mas Gibran. Nah, jadi nggak tahu ini maksudnya atau gimana ya guys ya. Dengerin aja lah. Dengan hadirnya Pak Jokowi yang dituduh sampai ibu negara kita dituduh.
Jadi semua kejelekan-kejelekan, negatif-negatifnya Aura itu diambil sama Pak Jokowi. Allahu Akbar. Jadi dengan menghadirkannya Gibran itu biar supaya yang tadinya menjelek-jelekan Prabowo, menjelek-jelekan Gibran itu biarlah orang-orang itu mengira jeleknya itu ke Pak Jokowi. Biar diterima kesini saja, luar biasa. Allahu Akbar ya guys ya. Tidak sampai saya ke sepemikiran itu guys. The best lah Jokowi. Nih fokus sama saya aja, kamu serang saya saja. Bayangin kalau nggak Mas Gibran yang jadi, terakumulasi. Jadi saya ngelihat, oh ini pintar demi negara Pak Jokowi. Demi negara guys ya, pintar loh. Martir. Jadi Mas Gibran itu kan menjadi apa ya? Menjadi sasaran tembak dari semua. Iya, memang dari dulu kan Gibran ya yang ditembak itu. Tapi kok saya juga aneh tiba-tiba jadi Jokowi kan ya, itulah luar biasanya Jokowi. Masalah mic aja dimasalahin. Betul. Ya, mic aja dimasalahin guys ya, yang katanya nyontek apalah kayak gitu. Pas masih mungkin ya kalian masih ingat lah pas debat-debat capres cawapres kemarin itu kan bisa dibilang full senyum, dalam artian 0103 menyerang 02. Masalah bahasa Inggris jadi masalahin kan gitu. Jadi buat saya, oh bener, ini artinya Pak Jokowi itu sudah kayak lilin. Iya. Yang bener kayak lilin menerangi, biar dia leleh tapi bisa menerangi semuanya. Allahu Akbar ya. Sampai beliau itu demi menerangi itu, dia sampai menghabisi dirinya sendiri dan nama keluarganya. Amazing loh. Wow. Puji Tuhan. Allahu Akbar. Keren Pak Jokowi guys. Dengerin loh. Saya aja dengernya merinding guys kayak gitu ya loh. Yang kan sebagai pejabat negara kan informasinya kan asat. Gimana dengan umat Islam sekarang? Baiatnya kepada siapa? Jokowi atau ulama? Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita, gitu kan? Jelas pemimpin. Sudah sekarang umat Islam ini saya sarankan tidak usah buat masalah, jalanin kehidupan bersama pimpinan. Kalau ada sesuatu yang buruk bertolak belakang dengan agama tidak dipatuhin. Kalau semua bertolak belakang bersamaan dengan agama, patuhi. Dengerin ya, dengerin. Perintah Allah, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu ulil amri minkum. Ya, taati hai orang beriman, taati Allah Rasul dan pemimpin kalian. Dan memang beliau pemimpin kita sekarang. Kenapa nggak dipatuhi? Apa alasannya? Nah, nggak ada. Alasannya apa? Kalian alasannya apa? Dunia aja mengakui, kalian apa? Bilang-bilang katanya Jokowi ijazah palsu lah apalah. Kalau ijazah palsu udah nggak bakalan jadi presiden dari dulu. Kamu mikir lah. Lagi alasan sekarang karena tadinya awal saya nggak suka, saya nggak gini, sudah nggak ada ceritanya itu. Sudah jadi pemimpin wajib dipatuhi. Ada banyak orang Islam nyebarin isu khawatir dia benci Islam, khawatir dia pura-pura Islam. Itu kan isu. Benar nggak itu? Gitu kan? Dengar. Kalau Anda pun dengar tuh, dari Pak Mahfud MD aja kemarin udah bilang ya, menyatakan Jokowi itu tahu agama. Benar, misal khawatir nanti dia benci Islam segala, siapa itu Pak Jokowi itu? Mau dibandingkan dengan Fir'aun? Nggak bisa. Fir'aun itu Allah tenggelamkan di laut. Namrud Allah bunuh dengan seekor lalat. Iya. Apa yang mau dikhawatirin? Biarin memimpin, lihat hasilnya. Dengerin, seorang Fir'aun yang luar biasanya, kejamnya luar biasa, itu mati sama Allah. Namrud begitu kejamnya pula mati sama Allah. Jadi kalian nggak usah punya pikiran itulah, tapi pikir maju ke depan lah. Gitu kan? Apa memang selama ini pemimpin sebelumnya sudah berhasil semua terapin Islam? Nggak ada. Mana hasilnya coba? Yang lalu-lalu gitu kan? Kebanyakan jalan raya yang ada sekarang dari presiden yang sebelumnya lagi, yang datang pun belum tentu ada hasilnya. Tuh, dengerin ya. Jadi nggak usah lah mikirin itu. Misal kalian itu cinta si A, si B, ataupun si C, kalau udah jadi, kalian nggak bakalan kelirik. Udah. Biarin aja, gitu kan? Kita sibukkan ibadah masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak usah mikirin orang lain, kita mikirin diri sendiri.
bener enggak, masih salah, masih benar, udah benar atau enggak di mata Allah, seperti itu. Kalau memang kalian tahu agama, nggak usah mengusik-ngusik orang lain. Ada orang ini habisin waktu tidak ada gunanya. Sibuk dengan kenapa dia mimpi, kenapa dia begini, apa gunanya? Anda sudah zikir pagi belum? Nah, dengerin, udah zikir pagi belum? Nah, udah sholat subuh tadi berjamaah belum? Itu dikerjain, baca Quran, hadirin majelis ilmu. Karena hari kiamat ditanya itu sama Allah. Dengerin, bukan yang ditanya demo. Bukan kamu jeblos Jokowi atau enggak, gitu kan? Yang menang siapa? Kalau dengerin ya, ini. Yang kalah siapa? Yang ngatur siapa? Ya. Allah. Allah. Dengerin ya, semoga Anies dan Ganjar pendukungnya di bulan Ramadan dengar ini. Kita sudah berusaha, berupaya, mari sudah. Tugasmu sudah selesai. Hasil di tangan Allah. Ya. Kamu sudah menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Ya. Karena kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, kamu sudah berdoa semaksimal mungkin, sudah selesai. Ya, keputusan serahkan kepada Allah. Ya. Karena itu, mari kita jaga Kota Malang. Jangan pernah mau diajak untuk membuat kerusuhan. Jangan pernah mau diajak untuk anarkis. Betul. Apalagi sampai memberontak. Kalah, ya wis kalah. Wis mari. Ya, ndak usah pakai marah-marah. Soal curang gak curang, ya itu nanti ada hitung-hitungannya dengan Allah. Awakmu kerja sampai koyo apapun, sampai medet-medet. Lek takdiri kalah, ya tetap kalah. Awakmu turu, lek takdiri menang, ya menang. Betul itu. Sing ngatur sapa? Allah. Karena itu Allah ndak minta apa? Ndak minta hasil. Allah hanya minta usahamu, upayamu, doamu selesai. Minggir kamu. Hasil miliknya siapa? Allah. Mari. Dengerin ya. Udah cukup, nggak usah mikirin ataupun sampai membela segitunya terhadap makhluk ciptaan Allah, apalagi sampai yang kemarin membanding-bandingkan dengan Nabi Muhammad ataupun yang mengatakan Imam Mahdi ataupun membawa malaikat Jibril. Udah stop bullshit semuanya, cukup lah ya. Yang sudah-sudah, yang belum, ayo kita maju ke depan. Karena apa? Karena Indonesia itu ataupun kita itu masih muda dan kita masih banyak tanggungan, dan juga Indonesia butuh orang-orang yang cerdas untuk berpikir maju untuk menjadikan Indonesia emas. Oke? 01 03 kalah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.